Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mulia Sujana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025 LPTK UIN Raden Fatah Palembang, NIM 25104181891. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Hukum Qalqalah di kelas 5 SDIT Al-Furqon Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini dalam keadaan baik semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Ustadz, agar pembelajaran kita pada hari ini kita dimudahkan untuk memahami, marilah kita berdoa. Nah, Ustadz minta tolong siapa? Alif pimpin doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Neo, Atalah, Afkar. Afkar sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita diberikan kesembuhan sehingga bisa belajar seperti biasa. Ya, amin. Allahumma amin. Coba Ustadz mau cek dulu kerapiannya dan perlengkapan untuk belajar sudah siap belum? Sudah siap? Buku PAI-nya sudah siap? Sudah siap. Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Pada negeri kami berdiri, pada negeri kami berbakti, pada negeri kami mengabdi. Tepuk semangat. Pekan lalu kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Lam jalala. Hukumnya ada dua. Yang pertama bacaannya tarkik. Atau apa kalau tarkik tuh? Tebal apa tipis? Tarkik. Tipis. Kalau tafhim? Tebal. Oke, nomor 1, qalqalah secara bahasa berarti apa jawabannya menurut kalian? B. Ya, benar. Sekarang nomor 2. Huruf qalqalah ada. Oh, alif. Ada berapa alif? Ada berapa? 3. Coba kita tes. Oh, yang benar 5. Soal terakhir.
Jika huruf qalqalah berada di tengah bacaan dalam kondisi sukun, maka disebut qalqalah sugro. Oke, anak-anak Ustaz, siapa yang benar semua? Angkat tangan. Yang benar 4. Yang benar 3. Oh, masih banyak yang benar 3 ya. Yang pertama, siswa memahami ilmu tajwid qalqalah. Yang kedua, menulis contoh qalqalah dengan baik dan benar. Yang ketiga, membaca contoh qalqalah dengan lancar dan fasih. Yang keempat, mempraktekkan bacaan sesuai dengan ilmu tajwid qalqalah dengan lancar dan fasih. Nah, diharapkan setelah mempelajari nanti, anak-anak Ustadz bisa lebih mengerti dan bisa lebih paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa hukumnya? Qalqalah apa? Qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu apa? Qalqalah di akhir ayat. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang hukum qalqalah. Silakan anak-anak Ustadz perhatikan PPT-nya ya. Yang pertama, pengertian. Secara bahasa ya, qalqalah itu berguncang atau berpantul. Apa tadi? Berguncang atau berpantul. Oke. Secara istilah, pantulan suara ketika huruf qalqalah mati atau sukun. Ini huruf qalqalahnya. Hurufnya ada 5. Apa disingkat? Baju di toko. Ini untuk mempermudah mengingatnya ya. Ada berapa itu? 5. Ada 5. Nah, jadi ketika 5 huruf ini kondisinya sukun, baik di tengah maupun di akhir, maka hukumnya qalqalah. Qalqalah itu ada 2. Yang pertama, qalqalah sugro. Qalqalah sugro bila huruf qalqalah mati di tengah bacaan. Itu contohnya ada 1, yaj'alu. Jadi bukan yaje, bukan. Jadi bacanya tipis. Yang kedua, qalqalah kubro. Kubro itu asal katanya kabirun. Apa artinya? Besar. Jadi pantulannya besar. Apa pengertiannya? Bila huruf qalqalah mati di akhir bacaan. Di sini contohnya ada ahad. Furqan 1, 2, 3. Tiada prestasi. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tanpa disiplin. Furqan disiplin. Furqan disiplin. Sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Furqan. Oh yes, Furqan. Tadi materi sudah Ustaz sampaikan. Kita sudah lagu, kita sudah memberikan contoh. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Kelompok 1, ini 2, itu 3, ini 4, ini. Pokoknya buat kelompok 4-4 ya. Sebelum mengerjakan tugas kita buat kesepakatan dulu. Mau berapa menit? 10. Yang 10 angkat tangan. Yang 15 angkat tangan. Karena pollingnya banyak yang 10, maka kita akan 10 menit. Oke. Mengerjakan LKPD.
10 menit. Oke. Nanti anak-anak Ustadz beda-beda mendapat suratnya ya. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Jadi langkah-langkahnya itu nanti Ustadz kasih tahu. Yang pertama, anak-anak Ustadz nanti disuruh membaca ayat surat. Jadi harus kompak timnya. Yang kedua, carilah hukum qalqalahnya. Ada yang garisin. Terus tuliskan potongan ayatnya saja. Misalnya nomor 1 dapat apa? Nah, tulis qalqalah sugro atau kubro. Oke, Ustadz bagikan LKPJ-nya ya. Ya, tulis nama kelompoknya. Hah? Nama orangnya? Oke. Dalam mengerjakan LKPD harus saling tolong menolong. Tidak boleh egois, tidak boleh santai sendiri, ya. Ada yang menulis, ada yang mencari, ada yang cari informasi, ada yang memberitahu. Harus kompak. 10 menit mulai dari sekarang. Ini pinggirkan dulu, ya. Nah, dibahas sama-sama ya. Digarisin dulu. Qalqalahnya dua-duanya ya, Kak? Apa? Sugro sama kubro. Dicari di surat yang Ustadz berikan itu, dicari dapat apa? Di sini. Ya, boleh di situ, boleh sini. Tulis di sini boleh, di sini boleh nanti sama. Di sini enak, lebih enak ya. Iya, sama hukumnya apa ya? Ya. Ya. Ditulis yang ujung-ujungnya saja yang ada hukumnya. Ya, nanti ketika presentasi kalian sebutkan dalam surat ini ayat sekian sampai sekian dapat hukum qalqalah berapa, dapat berapa qalqalahnya nanti. Ditulis. Lihat dengeri kelompok ini. Kelompok apa ini? Abbas Blue Lock. Apa itu? Nah, misalnya la uqsim la uq. Nah, ini ada la uqsimu bihadzal balad. Nah, dapat apa ini? Ada berapa sudah? Ya? Coba. Dapat berapa? 3 kubro, 1 sugro. Kubronya dapat berapa? 3, kubronya 4. 1 2 3 4. Yang sugro? Oke. Nanti siap yang presentasi siapa ya? Diskusi ya, siapkan ya. Ini kelompok ini cuma 1 yang bekerja. Nanti siap-siap yang presentasi ya, yang membacakan ya. 3 2 1, waktunya habis. Tepuk tangan dulu. Oke, coba lihat ke depan semua, walaupun duduknya ke belakang. Lihat, kita masih ingat yang game ini? Oke, Ustadz yang salah maju duluan. Yang salah maju duluan ya. Oke, kelompok ini pertama, kelompok ini kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Thorik bin Ziyad dan kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD qalqalah kami. Kami dapat surat Al-Ikhlas dan kami mendapatkan 4 qalqalah, yaitu 3 qalqalah kubro dan 1 qalqalah sugro. Dapat berapa? Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dapat 7. Coba. Yang ke satu Berapa kubronya? semuanya kubro, Tat. Semuanya kubro. Coba baca yang ujung-ujungnya. Bihazal balad. Jadi di surat Al-Lahab ini ada 5 ayat. Ya, 5 ayat. Semua ayatnya itu rupanya termasuk qalqalah kubro. Yang ketiga. Ayat ketiga Lahab.
Lahab. Lahab. Ya, ayat keempat. Yang ayat keempat, Hatab. Kami mendapatkan surat Al-Falaq. Apalah? Kebetulan semua kami dapetin Qalqalah Kubra. Qalqalah Kubra. Kubro semua? Iya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Sama nggak? Sama tidak? Dapat berapa tadi? 5. Coba kelompok itu benarkah dapat 5 tidak? Benar, dapat 5. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak Ustaz, tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas dapat berapa? Dapat 5, 4 Qalqalah Kubro, 1 Qalqalah Sugro. Dalam surat Al-Balad dapat berapa? Oke, dapat 7. Oh, ada Qalqalah Sugro 1. La uqsimu. Nah, ini Ustaz tulis. La uqsimu. Ini Qalqalah Sugro. Oke, nggak apa-apa. Di surat Al-Ikhlas ada Al-Lahab. Ada berapa? 5 Qalqalah Kubro. Tepuk konsentrasi. Oke. Silakan keluarkan soal formatif, kerjakan soal formatif yang Ustadz bagikan tadi. Nah, ada 1 sampai 10 pilihan ganda. Apa? Iya, namanya ditulis. Hari, tanggal, kelasnya ditulis. Ya, tulis nama, tulis kelas. Asesmen formatif ya, asesmen akhir. Jadi Ustadz harapkan setelah belajar tadi anak-anak Ustadz lebih mengerti ya. Fatih sudah? Oke. Ini siapa namanya? Sudah? Oh ya. Oke, terima kasih ya Ustadz harap ini nilainya 100 semua ya. Amin. Tadi kita sudah mengerjakan asesmen akhir. Nah, Ustadz mau tanya, bagaimana belajar hari ini? Senang atau tidak? Masya Allah. Kalau belajar sama Ustadz Mulia tuh seru pokoknya, soalnya ada game sama ice breakingnya. Masya Allah. Ada lagi? Sangat seru. Sangat seru. Seru banget ya, nggak bosan. Iya, nggak bosen. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Jadi anak-anak Ustadz simpulkan, hukum Qalqalah itu terbagi menjadi 2, Qalqalah Kubro dan Qalqalah Sugro. Kalau Qalqalah Kubro itu Qalqalah yang besar, Qalqalah Sugro kecil. Dan kalau yang Kubro biasanya di akhir kalimat, di akhir kata, ya, disukunkan. Dan kalau Qalqalah Sugro biasanya di tengah-tengah kalimat dianya, ya. Contohnya tadi sudah kita baca seperti la uqsimu bihadzal balad, uqsimunya Sugro, baladnya Kubro. Pekan depan kita akan belajar tentang hukum tanwin dan nun mati. Nah, nanti dibaca-baca ya. Hukum tanwin dan nun mati. Nanti ada hukum apa saja. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa penutup majelis. Wahid isnin salasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke anak-anak Ustadz, jangan lupa di rumah sholat 5 waktu, bantu orang tua belajar ya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.